Peristiwa turunnya wahyu pertama merupakan momen bersejarah yang sangat penting, karena menandai awal kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan pesan-pesan suci dari Allah kepada umat manusia. Wahyu pertama ini diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira, sebuah tempat yang sunyi dan damai di pinggiran kota Makkah. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril, utusan Allah, dengan penuh keagungan. Peristiwa ini menjadi titik awal bagi penyebaran ajaran Islam yang kemudian mengubah perjalanan sejarah peradaban manusia. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Kitab ini diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran Islam karena di dalamnya terdapat petunjuk, pedoman, dan tuntunan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Kitab ini tidak hanya memberikan arahan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan penuh kebenaran dan keadilan, tetapi juga membimbing umat menuju keselamatan serta kebahagiaan abadi di akhirat. Sebagai sumber inspirasi dan panduan moral, Al-Quran tetap relevan sepanjang masa, memberikan arah yang jelas bagi setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan. Sebelum menerima tugas kenabian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal luas sebagai pribadi yang memiliki sifat-sifat terpuji dan karakter yang luar biasa. Beliau dikenal karena akhlaknya yang mulia, kejujuran yang tak pernah diragukan, serta kebijaksanaan yang menginspirasi banyak orang. Masyarakat di sekitarnya sangat menghormati beliau, karena integritas dan perilakunya selalu mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang tinggi. Di tengah kondisi masyarakat Arab pada masa itu, yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, serta tradisi-tradisi yang kejam seperti pembunuhan bayi perempuan dan praktik perbudakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat gelisah. Beliau tidak puas dengan keadaan yang ada dan merasakan dorongan untuk mencari kebenaran serta jalan hidup yang lebih bermakna. Untuk menemukan ketenangan batin dan menjawab kegelisahan hatinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengasingkan diri di Gua Hira, sebuah tempat yang terletak di Gunung Jabal Nur. Di sana, beliau meluangkan waktu untuk merenung, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang diyakininya benar. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat yang penuh penyimpangan moral, beliau mencari kedamaian dan kebenaran sejati. Kebiasaan menyendiri ini beliau lakukan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, menjelang usia 40 tahun, sebuah peristiwa besar terjadi. Di tempat yang sunyi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi penanda dimulainya tugas agung beliau sebagai Nabi dan Rasul. Tugas ini membawa misi besar untuk menyampaikan kebenaran dan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Pada suatu malam yang tenang dan penuh kedamaian di bulan suci Ramadan tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjalani ibadah dengan penuh khusyuk di Gua Hira. Gua ini adalah tempat sunyi di luar kota Mekah yang sering beliau kunjungi untuk merenung, mencari ketenangan jiwa, dan mendekatkan diri secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keheningan malam itu, tiba-tiba malaikat Jibril muncul di hadapan beliau dalam wujud yang luar biasa. Dengan suara penuh wibawa, Jibril berkata, "Iqra," yang berarti bacalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu tidak bisa membaca atau menulis, menjawab dengan jujur, "Aku tidak bisa membaca." Namun, Jibril tidak berhenti di situ. Ia mendekat dan memeluk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat erat hingga terasa sesak di dada. Lalu kembali mengulang perintah yang sama sebanyak 3 kali. Setelah itu, Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah berupa 5 ayat dari surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1:5. Peristiwa ini meninggalkan kesan yang mendalam di hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diliputi rasa takjub, takut, dan bingung atas pengalaman spiritual yang baru saja terjadi. Dengan langkah tergesa-gesa, beliau turun dari Gua Hira, meninggalkan tempat itu dengan hati yang berdebar dan pikiran yang penuh pertanyaan. Setibanya di rumah, tubuh beliau gemetar hebat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta istrinya yang tercinta,
Khadijah, untuk menyelimutinya. Dengan penuh cinta dan perhatian, Khadijah segera memberikan dukungan kepada suaminya. Ia mendengarkan dengan saksama setiap cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa agung tersebut. Dengan lembut, Khadijah menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Allah. Ia meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW bahwa peristiwa tersebut adalah tanda kehendak Allah yang mulia dan agung. Khadijah, sebagai seorang istri yang penuh kasih, kebijaksanaan, dan keimanan yang mendalam, tidak pernah sekalipun meragukan kebenaran peristiwa luar biasa yang dialami oleh suaminya. Dengan hati yang tenang dan keyakinan yang teguh, ia segera mengambil langkah untuk mendukung suaminya dalam memahami pengalaman tersebut. Khadijah membawa Muhammad SAW menemui sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang dihormati karena pengetahuannya yang luas tentang kitab-kitab suci terdahulu serta pemahamannya terhadap ajaran agama. Dalam pertemuan itu, Warakah mendengarkan dengan saksama setiap kisah yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Tanpa sedikit pun keraguan, ia meyakinkan bahwa yang menemui Muhammad SAW adalah malaikat Jibril, pembawa wahyu kepada para nabi sejak zaman dahulu. Warakah menjelaskan dengan yakin bahwa Muhammad SAW telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi terakhir yang akan menerima wahyu. Ia menegaskan bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang akan membawa Muhammad SAW pada jalan yang penuh tantangan, penolakan, dan rintangan dari kaumnya sendiri. Warakah juga menyampaikan bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan sulit tetapi mulia, karena tugas tersebut adalah menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ramalan Warakah kemudian terbukti benar, seiring dengan perjalanan dakwah Islam yang penuh dengan ujian dan cobaan. Namun, perjalanan ini juga menjadi bukti atas perjuangan luar biasa dalam menyebarkan ajaran Islam, yang akhirnya membawa pencerahan dan kebenaran kepada umat manusia di berbagai penjuru dunia. Setelah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan strategi yang matang. Pada tahap awal perjuangannya, beliau menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam, menyasar orang-orang terdekat yang memiliki kepercayaan, loyalitas, dan integritas luar biasa. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko konflik yang berpotensi menghambat pertumbuhan Islam di masa-masa kritis awal. Dengan pendekatan ini, Nabi Muhammad SAW berhasil merangkul sejumlah individu yang menjadi pelopor dalam menerima ajaran Islam, sekaligus memberikan teladan luar biasa bagi generasi muslim berikutnya. Salah satu individu pertama yang menyatakan keimanannya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menjadi pendamping hidup yang setia, tetapi juga memberikan dukungan moral dan materi yang sangat besar dalam setiap langkah perjuangan dakwah. Khadijah adalah sosok yang selalu mendukung Nabi Muhammad SAW di tengah berbagai tantangan, memberikan kekuatan dan keyakinan di saat-saat sulit. Selain itu, ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, yang meskipun masih berusia muda, menunjukkan keberanian luar biasa dalam menerima dan membela ajaran Islam. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadikannya salah satu tokoh penting di awal perkembangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi, juga termasuk di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam. Sebagai sahabat dekat sekaligus orang kepercayaan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar tidak hanya mendukung dakwah secara pribadi, tetapi juga kelak memainkan peran besar sebagai khalifah pertama yang memperluas penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah. Perannya yang krusial menjadikannya salah satu pilar penting dalam sejarah Islam. Selain itu, Zaid bin Haritsah, seorang budak yang telah dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW, turut menjadi bagian dari komunitas Muslim awal. Nabi memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, bahkan menganggapnya seperti anak sendiri. Zaid adalah contoh nyata dari nilai-nilai kesetaraan dan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam sejak awal. Keempat tokoh ini, dengan peran dan kontribusinya masing-masing, menjadi pondasi awal bagi komunitas Muslim yang terus berkembang hingga hari ini. Keimanan, keberanian, dan dukungan mereka memberikan inspirasi abadi, menjadi teladan bagi setiap generasi dalam mengikuti jejak perjuangan Rasulullah SAW. Turunnya wahyu pertama di Gua Hira menjadi awal dari perjalanan besar dalam sejarah Islam.
Dengan keberanian dan keteguhan hatinya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugas kenabian yang penuh tantangan. Peristiwa ini bukan hanya berpengaruh terhadap kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga membawa perubahan besar bagi umat manusia. Al-Quran yang turun secara bertahap selama 23 tahun kemudian menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam hingga saat ini. Dukung channel Urban Journey dengan cara subscribe, like, dan share video-videonya agar terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten inspiratif. Bersama Urban Journey, mari jelajahi keindahan yang penuh cerita dan pengalaman seru.